Selamat datang di gedung Yayasan Saverus Palembang, yang merupakan kantor pusat Yayasan Saverus Palembang, beralamatkan di Jalan Bangau nomor 60. Yayasan Saverus Palembang merupakan yayasan pendidikan Katolik milik Keuskupan Agung Palembang, penyelenggara pendidikan dasar dan menengah. Saat ini kami mengelola 60 sekolah yang tersebar di dalam dan luar kota Palembang. Untuk jenjang TK, kami memiliki 17 sekolah. Untuk jenjang SD, kami memiliki 17 sekolah. Nah, untuk jenjang SMP, kami memiliki 16 sekolah. Tidak ketinggalan untuk jenjang SMA dan SMK, kami juga memiliki 10 sekolah loh. XCS, Saverus Centrum Studio Room, Merupakan hall yang berada di lantai 2 gedung Yayasan Saverus Palembang. Adalah fasilitas sebagai tempat penunjang kegiatan sekolah seperti Pelepasan siswa, pelantikan, wisuda, seminar, dan event-event lainnya. dengan kapasitas gedung lebih dari 1.000 orang. Gedung ini juga terbuka untuk umum. Terima kasih, Pak. Jadi, di lantai 1 gedung Yohanes, terdapat ruang tata usaha tempat di mana kalian dapat mengatur administrasi sekolah. Bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Guru Pengampu, langsung saja datang ke ruang guru yang terletak di lantai 1 di sebelah ruang tata usaha. Nah, berikut gambaran gedung SMA Saverus 1 Palembang bisa kalian lihat di depan. Pak, setiap kelas ada fasilitas apa aja ya? Nah, untuk di setiap kelas, kita menyediakan proyektor, AC, rak buku, hotspot, CCTV, stop kontak, meja dan kursi single, tetapi belum semua diperbaharui, papan absensi, dan informasi. Nah, bagi teman-teman yang suka baca buku, di perpustakaan SMA Saverus 1 Palembang memiliki berbagai jenis buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, biografi, serta buku-buku pembelajaran yang sangat membantu saat proses pembelajaran. Dan juga sedikit tambahan informasi bahwa kita dapat melihat koleksi dan ketersediaan buku di perpustakaan kita melalui e-library. Oh ya, karena sekolah ini bertemakan sekolah hijau, maka di sini kami ada 5 kolam ikan berserta pohon dan tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis. Yuk. Kalau air minum kalian habis, jangan khawatir karena sekolah menyediakan tempat untuk kalian mengisi air minum. Hal ini juga dapat membantu pengurangan penggunaan sampah botol plastik.
laboratorium kimia, laboratorium fisika. Hanya itu ya, Kak? Gak hanya itu, ada lab masak, ada lab komputer, ada lab bahasa. Oh. Ya, Di SMA Safri 1 Palembang juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan voli indoor, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan sepak bola. Selamat datang anak-anak hebat di SMA Saparus 3. Mari mengukir cinta dan mimpimu menjadi luar biasa. Dan selaras dengan jargon Savega One Step Ahead, Savega itu akan menjadi scaffolding untuk menghantarkan mimpi-mimpi kalian. Dan selamat mengikuti kegiatan PLS tahun ini. Semoga ini nanti boleh menjadi bekal luar biasa untuk kedepannya 3 tahun yang akan datang. Emang janjian hari semua ya cantiknya ya?
SMA Sapiens 2 Palembang juga memiliki 10 ruang kelas untuk siswa-siswinya belajar. Terdapat 3 ruang kelas untuk kelas 10, 4 ruang kelas untuk kelas 11, dan juga 3 ruang kelas untuk kelas 12. SMA Sapiens 2 Palembang juga memiliki ruang lab komputer, fisika, kimia, dan juga biologi. Serta ada juga perpustakaan dan juga aula yang biasa digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti rapat dan juga perkumpulan lainnya. Untuk fasilitas di luar ruangan, kita ada lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan futsal. Di depan koridor juga ada gazebo untuk anak-anak bercengkrama dengan teman-temannya. Sekolah kita juga menyediakan tempat parkir bagi teman-teman yang membawa kendaraan bermotor. Nah, untuk keamanan, teman-teman tenang saja, karena sekolah ini menyediakan tenaga kerja untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman. Our school also has healthy canteen which provides healthy food and drink. So if you guys don't bring food or drink, you can buy it in the canteen. Pagi! 我们的学校也是一所非常美丽的学校。Sekolah Sapiens 2 Palembang, Hayung Tala, Adiwi atau P, mencetak mah. SMA Sapiens 2 Palembang juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler loh, mulai dari olahraga, kesenian, hingga kepramukaan. Kalian pasti penasaran kan? Yuk sama-sama. A lot of our friends also have achievement from national even international. For example, there's Kak Maggie who has won international music composition, and Kak Dora who diligently takes part in various Olympics, and Kak Miral who recently took part of national swimming competition and more.
sekalian. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Kita akan merayakan perayaan Ekaristi, pembukaan tahun pembelajaran tahun 2026-2027 dengan tema cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam tindakan, dan peduli terhadap sesama. Maka mari kita siapkan hati dan budi kita untuk perayaan Ekaristi ini. Mohon alat komunikasi tidak digunakan. Kita siapkan hati untuk menyambut para petugas liturgi dan imam kita. Misa akan dipimpin oleh Romo Dionysius Anton Liberto.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, selamat siang. Siang, Romo. Hari ini kita berkumpul dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan untuk mempersembahkan misa kudus pembukaan tahun pelajaran baru 2026-2027. Yang sekaligus hari ini kita memperingati Santo Ignatius Loyola, seorang kudus yang juga memberi inspirasi terhadap dunia pendidikan melalui spiritualitas penyerahan diri yang radikal demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad maiorem Dei gloriam, demikianlah dinyatakan oleh Santo Ignatius. Memasuki tahun ajaran baru ini, kita ingin memohon kepada Tuhan menjadi cerdas, menjadi bijaksana, dan menjadi peduli. Kita memohon rahmat Tuhan agar seluruh komunitas pendidikan kita, para guru, karyawan-karyawati, maupun para siswa dan orang tua dianugerahi kecerdasan akal budi, kebijaksanaan dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dan diberikan kepekaan hati untuk saling mengasihi dan peduli terhadap sesama. Maka mari kita menyiapkan diri kita, hati kita, dengan mengakui segala dosa, kekurangan kita di hadapan Allah, agar kita layak merayakan misteri yang suci ini. Kita ungkapkan sesal dan tobat kita dengan bersama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami melukan Engkau, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, Engkau mengendaki agar anak-anak-Mu bertumbuh, tidak hanya dalam hikmat duniawi, tetapi terutama dalam pengenalan akan kasih-Mu. Berkatilah pembukaan tahun pembelajaran 2026-2027 ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas para siswa dan pendidik, agar mereka menjadi pribadi yang cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam tindakan, dan penuh kepedulian terhadap sesama. Dengan teladan dan doa Santo Ignatius Loyola, bantulah kami mempersembahkan seluruh hidup dan proses belajar kami demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelantaran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutukan bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya." Dan seluruh rakyat berkumpul mengurumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang yang
bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Tatulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, semuanya selamat siang. Kalau kita ditanya, pilih yang mana? Mana yang lebih penting? Lulus dengan mendapat nilai tinggi atau hidup yang bernilai? Pilih mana? Lulus, mendapat nilai tinggi, galak? Atau hidup yang bernilai? Pilih mana? Sebelah sini pilih mana? Dua-duanya. Tentu
kita ingin keduanya, betul ya? Betul. Tetapi kalau harus memilih, ingat Tuhan itu lebih dahulu melihat hidup kita daripada melihat angka-angka yang ada di rapor kita atau huruf-huruf yang ada di rapor kita. Nilai rapor itu nanti hanya dibaca, dilihat beberapa kali saja, tetapi karakter hidup kita, nilai hidup kita itu akan dibaca, dilihat orang itu setiap hari. Maka saat kita memulai tahun pelajaran baru ini, gereja tidak hanya mendoakan agar kita semakin pandai. Gereja berdoa agar kita menjadi semakin bijaksana, semakin mengasihi, semakin berani melakukan yang benar. Maka bercermin dari sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, dan juga tema misa kita. Apa temanya? Cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam tindakan, dan peduli terhadap sesama. Cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam tindakan, dan peduli terhadap sesama juga berdasarkan peringatan Santo Ignatius Loyola hari ini. Maka apa yang dapat kita hayati? Pertama, kita diajak berani menyampaikan kebenaran seperti Nabi Yeremia. Tadi dalam bacaan pertama, Yeremia itu mendapat tugas yang tidak mudah. Ia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak mau mendengarnya. Bahkan setelah berbicara, ia tadi justru diancam akan dibunuh. Pada waktu itu mungkin Yeremia itu bertanya dalam hati, mungkin ya, ini Tuhan memberi tugas atau memberi hukuman. Tetapi yang menarik bahwa Yeremia itu tetap taat. Nah, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, dunia saat ini juga membutuhkan kita, anak-anak muda yang berani mengatakan benar itu benar, salah itu adalah salah. Maka di sekolah mungkin ada berbagai godaan yang sederhana. Ikut menyontek karena teman-temannya pada nyontek. Ada? Nggak ada ya di Saverius. Ikut membuli teman supaya dilihat keren. Ikut menyebarkan gosip dan yang lainnya. Ini adalah godaan-godaan yang mungkin ada di sekolah kita. Maka dalam hal inilah kecerdasan itu tidak cukup. Perlu keberanian untuk memilih yang benar seperti Yeremia. Lalu yang kedua, dari Injil kita diajak jangan seperti orang Nazaret yang hanya melihat dalam tanda kutip luarnya. Jangan melihat yang hanya luarnya. Dalam Injil tadi Yesus pulang ke kampungnya. Orang-orang pada kagum, tetapi hanya sebentar. Mereka lalu berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Mereka sangat mengenal asal-usul Yesus, sehingga mereka gagal mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Maka bahasa sekarang, mereka itu menilai hanya dari label. Maka pertanyaannya, apakah kita kadang juga begitu? Di sekolah itu ada yang diberi cap. Dan ini saya kira juga di sekolah-sekolah kita mungkin. Anak itu pintar, anak itu anak nakal, anak itu biasa saja. Guru itu galak, itu guru favorit. Macam-macam label. Padahal sebenarnya setiap orang, kita semua pasti sedang berjuang menjadi lebih baik. Kalau kita hanya melihat label, maka kita akan kehilangan kesempatan melihat karya Tuhan dalam diri seseorang. Maka tema hari ini juga mengajak kita menjadi
peduli terhadap sesama. Peduli itu artinya melihat orang bukan dari masa lalunya, bukan dari luarnya saja, tetapi bagaimana harapan di masa depannya untuk menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bercermin dari Santo Ignatius, orang pintar yang akhirnya menjadi orang bijaksana. Kita semua hari ini memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Beliau awalnya adalah seorang ksatria, tentara, dengan impian hidup ingin terkenal, dengan impian ingin dihormati, dengan impian ingin menjadi pahlawan. Tetapi karena luka akibat perang, itu semua mengubah seluruh hidupnya. Saat berbaring karena sakit berbulan-bulan, ia mulai membaca kisah Yesus, kisah para kudus, dan di situ ia sadar bahwa selama ini ia banyak mengejar keberhasilan, tetapi belum sepenuhnya mengejar kehendak Tuhan. Maka lahirlah semboyan yang terkenal tadi, seperti yang dikatakan dalam pengantar tadi, AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Jadi bukan pertama-tama demi nilai rapor yang lebih besar, bukan pula demi follower yang lebih besar. Yang pengantar tadi Romo siapa? Romo siapa yang memberi pengantar tadi? Romo Surawan. Kalau di dalam dunia maya, Romo Surawan itu tidak punya follower sama sekali, karena tidak punya media sosial selain WA. Tetapi dalam dunia nyata followernya itu sangat banyak. Apalagi di Santo Yosef dan di Saverius, Sekeuskupan Agung Palembang. Tetapi tentu bukan itu, melainkan demi kemuliaan Allah. Dan itulah kebijaksanaan. Orang Katolik yang bijaksana, ia akan selalu bertanya, apakah yang kuperbuat ini membuat Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan? Apakah yang kuperbuat ini membuat Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan? Lalu untuk para guru Saverius, terima kasih karena Bapak Ibu tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membentuk manusia. Mungkin siswa-siswi itu mudah lupa isi pelajaran, tetapi mereka tidak pernah lupa guru yang sabar, guru yang mau mendengarkan, guru yang galak, ya, yang tegas tetapi humanis, guru yang percaya kepada siswa-siswi ketika mereka hampir menyerah, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, membuka tahun pelajaran baru ini, mari kita mohon rahmat. Semoga kita sungguh semakin bertumbuh dalam iman, dalam karakter, dan dalam kasih. Sehingga kita sungguh menjadi pribadi yang cerdas dalam pengetahuan, sehingga terus-menerus mau belajar. Bijaksana dalam tindakan, sehingga mampu memilih yang benar, walaupun tidak mudah. Menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, sehingga kehadiran kita sungguh membawa berkat dan sukacita bagi siapapun. Dan seperti Santo Ignatius, sebelum mengambil keputusan setiap hari, semoga kita juga belajar bertanya dalam hati, apakah yang kulakukan hari ini semakin memuliakan Tuhan? Apakah yang akan kuperbuat ini semakin memuliakan Tuhan? Kalau setiap siswa, guru, dan kita semua bertanya seperti itu setiap hari, saya yakin sekolah kita bukan hanya akan menghasilkan orang-orang yang sukses, tetapi juga menghasilkan pribadi-pribadi yang kudus, pribadi yang bijaksana, pribadi yang menjadi berkat
bagi bangsa kita tercinta Indonesia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita memanjatkan doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita untuk menjadi murid-murid-Nya yang setia, yang bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan kasih. Menandai dimulainya tahun pelajaran yang baru ini, mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita ke hadirat Bapa. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa melimpahkan roh kebijaksanaan, kesehatan, dan ketabahan pada paus, para uskup, dan para imam, agar mereka setia membimbing umat Allah menuju kebenaran sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, semoga Allah mengaruniakan kesehatan, kesabaran, dan dedikasi yang tinggi bagi para kepala sekolah dan karyawan dalam tahun pembelajaran 2026-2027 ini. Semoga mereka mampu menjadi teladan yang bijaksana dan penuh kepedulian dalam mendampingi para siswa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para peserta didik, semoga dalam tahun ajaran baru ini, para siswa dianugerahi semangat belajar yang tinggi, agar menjadi cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam bertindak, dan tumbuh subur rasa kepedulian mereka terhadap sesama yang membutuhkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua murid, semoga para orang tua diberikan berkat kesehatan dan rezeki yang cukup, serta kesetiaan untuk terus bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak-anak mereka dengan kasih sayang Kristiani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak dan dalam keheningan doa mari kita panjatkan harapan doa-doa wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah keluh kesah dan harapan kami di awal tahun pembelajaran baru ini dan segala permohonan kami ini. Semoga dengan teladan Santo Ignatius Loyola, segala usaha kami membuahkan berkat bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah kiranya persembahan syukur yang kami unjukkan di awal tahun pelajaran baru ini. Semoga kurban yang kami persembahkan ini memperteguh niat kami untuk mempergunakan talenta dan pengetahuan kami demi pelayanan kasih dan tindakan bijaksana kepada sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Ignatius dari Loyola, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, secara istimewa Santo Ignatius Loyola, yang kami peringati hari ini, dan Santo Franciscus Xaverius pelindung kami. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Kristus menghantar dan melindungi kita ke hidup yang kekal.
Dari manakah diperolehnya hikmat dan kuasa itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang merajai hati setiap manusia, kami mengucap syukur atas sakramen surgawi yang telah kami terima dalam perayaan iman ini. Semoga roti hidup ini memberikan kekuatan baru bagi kami dalam mengawali tahun pembelajaran 2026-2027 ini. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang cerdas dalam menuntut ilmu, bijaksana dalam bertindak nyata, serta peka dan peduli terhadap penderitaan sesama kami. Bimbinglah langkah kami sepanjang tahun ajaran ini, agar berbuah melimpah bagi gereja dan masyarakat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita mendoakan tahun devosional, tahun Ardas keempat. Allah Bapa yang Makasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup jadi pujian bagi nama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Selamat siang, salam damai, shalom, dan berkah dalam. Yang pertama, selaku Ketua Panitia Misa Koordinasi SMA SMK Katolik Sepalembang, mengucapkan terima kasih kepada Paroki Santo Franciscus de Sales atas tempat yang telah disediakan untuk kita semua dalam memuji dan memuliakan Tuhan misa hari ini. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Dionysius Anton Liberto sebagai selebran utama, dan Romo Titus serta Romo Surawan yang sudah bersedia menjadi konselebran. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Misa Koordinasi SMA SMK Katolik Palembang yang dari persiapan rapat gladi, kemudian persiapan kemarin dan hari ini, atas kerjasamanya kami sangat mengucapkan terima kasih. Berikutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada staf serta Dewan Guru SMA SMK yang sudah mendampingi anak-anak kita dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga yang dari paroki lain pun tahu
di sini Gereja Santo Franciscus de Sales. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, baik Miss Dinar, tata laksana, kemudian lektor, lektris, serta KUR dari SMA Xaverius 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Romo, ini SMA Xaverius 4 yang KUR, dan kami banyak dibantu juga oleh saudara-saudara kami yang non-Katolik. Mereka ikut saja secara bebas. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada tim multimedia dari Gereja Santo Franciscus de Sales yang hari ini sudah membantu banyak dalam sound system serta dalam videotron. Terima kasih. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta didik dari SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 2, SMA Xaverius 3, SMA Xaverius 4, dan SMK Xaverius. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kita semuanya sudah berada di sini. Nah, itu. Untuk berikutnya, info dari persekolahan. Setelah ini nanti semua murid mengikuti jadwal sekolah masing-masing. Ketika harus pulang, ya silahkan koordinasi dengan guru ataupun bagian kesiswaan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, kami undang para romo, perwakilan yayasan, kepala sekolah koordinasi, dan tamu undangan untuk beramah tamah di ruang Angela Merici di bawah. Demikian pengumuman dan terima kasih. Romo Surawan, Romo Titus, Ibu Bapak, Saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, pembukaan tahun pembelajaran 2026-2027 ini. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan mengakhiri perayaan ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana senantiasa melimpahkan terang budi dan hikmat kepada saudara sekalian untuk memasuki tahun pembelajaran yang baru ini. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Guru sejati menuntun setiap tindakan saudara sekalian, agar selalu diwarnai oleh kebijaksanaannya dan hati yang penuh kepedulian terhadap sesama. Semoga Roh Kudus menyalakan api cinta kasih-Nya di dalam hati saudara sekalian, agar seluruh proses belajar mengajar ini membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Allah. Amin. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Selamat datang di Gedung Yayasan Severus Palembang, yang merupakan kantor pusat Yayasan Severus Palembang, beralamatkan di Jalan Bangau nomor 60. Yayasan Severus Palembang merupakan yayasan pendidikan Katolik milik Keuskupan Agung Palembang, penyelenggara pendidikan dasar dan menengah. Saat ini kami mengelola 60 sekolah yang tersebar di dalam dan luar kota Palembang. Untuk jenjang TK, kami memiliki 17 sekolah. Untuk jenjang SD, kami memiliki 17 sekolah. Nah, untuk jenjang SMP, kami memiliki 16 sekolah. Tidak ketinggalan untuk jenjang SMA dan SMK, kami juga memiliki 10 sekolah loh. XCS, Severus Centrum Studio Room, merupakan hall yang berada di lantai 2 Gedung Yayasan Severus Palembang. Adalah fasilitas sebagai tempat
penunjang kegiatan sekolah seperti pelepasan siswa, pelantikan, wisuda, seminar, dan event-event lainnya dengan kapasitas gedung lebih dari 1.000 orang. Gedung ini juga terbuka untuk umum. Terima kasih, Pak. Jadi, di lantai 1 gedung Yohanes, terdapat ruang tata usaha tempat di mana kalian dapat mengatur administrasi sekolah. Bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Guru Pengampu, langsung saja datang ke ruang guru yang terletak di lantai 1 di sebelah ruang tata usaha. Nah, berikut gambaran gedung SMA Saperius 1 Palembang bisa kalian lihat di depan. Pak, setiap kelas ada fasilitas apa aja ya? Nah, untuk di setiap kelas, kita menyediakan proyektor, AC, rak buku, hotspot, CCTV, stop kontak, meja dan kursi single, tetapi belum semua diperbaharui, papan absensi, dan informasi. Nah, bagi teman-teman yang suka baca buku, di perpustakaan SMA Saperius 1 Palembang memiliki berbagai jenis buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, biografi, serta buku-buku pembelajaran yang sangat membantu saat proses pembelajaran. Dan juga sedikit tambahan informasi bahwa kita dapat melihat koleksi dan ketersediaan buku di perpustakaan kita melalui e-library. Oh ya, karena sekolah ini bertemakan sekolah hijau, maka di sini kami ada 5 kolam ikan berserta pohon dan tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis. Yuk. Kalau air minum kalian habis, jangan khawatir karena sekolah menyediakan tempat untuk kalian mengisi air minum. Hal ini juga dapat membantu pengurangan penggunaan sampah botol plastik. Laboratorium kimia, laboratorium fisika. Hanya itu ya, Kak? Gak hanya itu, ada lab masak, ada lab komputer, ada lab bahasa. Oh. Ya. Di SMA Saperius 1 Palembang juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan voli indoor, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan sepak bola. Kita menjadi manusia baru. Dewan PLN. Selamat datang anak-anak hebat di SMA Saperius 3. Mari mengukir cinta dan mimpimu menjadi luar biasa. Dan selaras dengan jargon Sapega One Step Ahead, Sapega itu akan menjadi scaffolding untuk menghantarkan mimpi-mimpi kalian. Dan selamat mengikuti kegiatan PLS tahun ini. Semoga ini nanti boleh menjadi bekal luar biasa untuk kedepannya 3 tahun yang akan datang.
Emang janjian satu hari semua ya kantinnya ya? SMA Saphirus II Palembang juga memiliki 10 ruang kelas untuk siswa-siswinya belajar. Terdapat 3 ruang kelas untuk kelas 10, 4 ruang kelas untuk kelas 11, dan juga 3 ruang kelas untuk kelas 12. SMA Saphirus II Palembang juga memiliki ruang lab komputer, fisika, kimia, dan juga biologi. Serta ada juga perpustakaan dan juga aula yang biasa digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti rapat dan juga perkumpulan lainnya. Untuk fasilitas di luar ruangan, kita ada lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan futsal. Di depan koridor juga ada gazebo untuk anak-anak bercengkrama dengan teman-temannya. Sekolah kita juga menyediakan tempat parkir bagi teman-teman yang membawa kendaraan bermotor. Nah, untuk keamanan, teman-teman tenang saja, karena sekolah ini menyediakan tenaga kerja untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman. Our school also has healthy canteen, which provides healthy food and drink. So if you guys don't bring food or drink, you can buy it in the canteen. Pagi! Pagi! Semangat! 我们的学校也是一所非常美丽的学校。Sekolah Saphirus II Palembang Haringtala Adiwi Atape Mencetawa mah. SMA Saphirus II Palembang juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler loh, mulai dari olahraga, kesenian, hingga kepramukaan. Kalian pasti penasaran kan? Yuk sama-sama.
lot of our friends also have achievement from national even international. For example, there's Kak Maggie, who has won international music composition, and Kak Dora, who diligently takes part in various Olympics, and Kak Miral, who recently took part of national swimming competition and more.